Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kawan-kawan media, terima kasih banyak. Ada hari ini kami DPP Partai Golkar yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum bersama Pak Sekjen, Pak Bendahara Umum, kemudian ada beberapa wakil ketua umum. Di sini juga hadir Pak Melkias Mekeng, kemudian ada Ibu Nurul Arifin dan juga Pak Aceh Hasan Sazili. Ya, kami diminta untuk mewakili DPP Partai Golkar yang hari ini tadi sore ini menerima rombongan dari DPP Partai Keadilan Sejahtera. Ya, jadi alhamdulillah. Seperti biasanya Golkar adalah rumah Golkar ini rumah Indonesia. Jadi menerima semua kedatangan kehadiran kolega kami partai-partai politik, pimpinan-pimpinan partai politik, dan kami membicarakan tentang soal bagaimana kemajuan Indonesia ini harus kita bangun secara bersama-sama. Tadi ada dialog yang cukup panjang juga, ya. Nanti juga akan disampaikan oleh Pak Habib yang juga nanti akan mewakili DPP Partai Keadilan Sejahtera. Dan sebenarnya pertemuan pimpinan Partai Golkar dengan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera ini sebenarnya sudah dilakukan beberapa kali. Seharusnya tadi Presiden PKS juga ikut hadir, tapi nanti dijelaskan oleh Pak Habib, Pak Sekjen kenapa akhirnya tidak bisa hadir pada sore hari ini. Pertemuan tadi itu berisi tentang bagaimana kita sama-sama membicarakan tentang pematangan kehidupan berbangsa dan bernegara kita sebagai sebuah bangsa yang besar. Ya. Tentu salah satunya adalah melalui perspektif konsolidasi demokrasi kita. Kita sudah memasuki era reformasi cukup panjang, melaksanakan tahapan-tahapan pemilu secara rutin. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita tetap ingin menjaga pematangan kehidupan berbangsa itu dengan menjaga sekuen atau periodisasi pelaksanaan pertumbuhan demokrasi itu bisa laksanakan secara baik. Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa kita hari ini sudah sedang memasuki tahapan pemilu. Insya Allah tidak lebih 370-an hari lagi kita sudah sampai ke tanggal 14 Februari 2024, dan tentu kita semua sedang mempersiapkan diri. Nah, walaupun pemilu itu adalah kontestasi antar partai politik, ya, tadi kami sepakat bahwa sebagai pimpinan partai politik kita punya kewajiban, ya, untuk menjaga kondusivitas, ya, kondusivitas kebangsaan kita agar semua elemen masyarakat bisa terlibat aktif di dalam persiapan pemilu. Nah, yang kedua juga kita membicarakan bagaimana salah satu konsolidasi demokrasi itu adalah terjadi penguatan pelembagaan partai politik. Kita saling menghargai posisi politik masing-masing. Ya, Partai Golkar tentu terbuka berdialog dengan siapa saja. Tidak melihat posisi politik di dalam proses perjalanan satu pemerintahan atau di dalam atau di luar. Karena kita berbicara tentang kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu kita menghormati otoritas dan kemandirian masing-masing partai politik, sikap partai politik masing-masing, dan kita juga siap untuk berkompetisi, tetapi dalam konteks kepentingan bangsa dan negara kita harus satu semua, ya, kita harus bersama-sama. Nah, saya kira itulah kira-kira tadi pembicaraannya. Juga kita tadi sepakat bahwa komunikasi ini akan terus berlangsung. Alhamdulillah, saya kira dengan kemarin kita melakukan komunikasi dan konsolidasi, terutama dengan 8 partai politik yang mempunyai sikap yang sama untuk tetap menjaga, ya, keterbukaan yang dirasakan oleh masyarakat selama ini dalam konteks demokrasi, ini harus tetap kita bangun untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih baik ke depan. Saya kira itu yang tadi kita bicarakan. Selebihnya kami persilakan kepada Sekjen DPP PKS untuk menyampaikan tadi beberapa hal. Silakan. Pertama, seperti yang juga kita saksikan,
setahun setengah atau 2 tahun terakhir ini kan Pak Erlangga juga sering melakukan komunikasi, mengunjungi dan dikunjungi kepada semua pimpinan partai politik. Ya. Nah, artinya juga bahwa dan kami juga di Golkar ini, di kantor DPP ini dengan sangat terbuka menerima siapa saja pimpinan partai politik yang ingin membangun silaturahim, berkomunikasi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ya ini rumahnya Golkar, rumahnya Indonesia. Jadi siapa saja yang ingin datang, berkunjung, berdialog, kemudian membicarakan tentang bagaimana kita sama-sama terus membangun Indonesia di masa depan, dengan sangat terbuka kami terima. Nah, jadi dan selama ini alhamdulillah ya, dengan komunikasi Pak Erlangga Hartarto, dengan juga koordinasi yang selama ini dilakukan oleh Partai Golkar dengan partai yang lain, sepertinya teman-teman nyaman sekali dengan Partai Golkar untuk membangun kebersamaan karena konteksnya tadi untuk membangun Indonesia. Soal capres dan cawapres, saya kira kami kan sudah sepakat, ya. Kalau konteksnya Golkar, ya, Golkar itu sudah memutuskan bahwa calon presidennya adalah Pak Erlangga Hartarto, calon presiden, ya, Pak Erlangga Hartarto. Tetapi karena kami sudah membangun koalisi Indonesia Bersatu dan KIB ini adalah koalisi partai politik yang pertama, ya, sudah diawali sejak beberapa bulan yang lalu dan sampai sekarang masih terus terjalin dengan baik. Untuk membicarakan pasangan capres dan cawapres itu nanti kita sepakat akan membicarakannya bertiga antara pimpinan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan, dan mungkin bisa jadi dengan partai politik yang lain, ya. Mungkin setelah adanya komunikasi yang terjadi belakangan ini bisa jadi bersama dengan partai politik lain untuk membicarakan paket-paket persiapan untuk pemilihan calon presiden dan calon presiden itu. Ya, seperti yang tadi sama-sama kita sampaikan bahwa kita menghargai kemandirian dan otoritas masing-masing partai politik, ya. Bahwa selama ini misalnya dalam 5 tahun ini kita berbeda dalam posisi di pemerintahan, itu tidak jadi persoalan buat kita karena pertemuannya itu adalah pertemuan untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyat Indonesia, untuk NKRI, gitu. Nah, apalagi bicara tentang soal posisi menghadapi Pilpres, ya, kita sepakat tadi bahwa PKS mengetahui bahwa kami sudah punya koalisi Indonesia Bersatu. Kami juga memahami bahwa PKS sekarang walaupun belum deklarasi seperti KIB, tapi sudah mulai ada hilalnya sudah mulai kelihatan. Kami menghargai itu dan tentu nanti masing-masing koalisi ini juga punya keputusan masing-masing, kita menghargai. Tapi kami sepakat dalam konteks besar kita akan ketemunya di mana tadi menjaga demokrasi. Salah satu bentuknya adalah bahwa kita harus mengikuti tradisi jadwal konsensus yang sudah kita sepakati bahwa pemilu itu 5 tahun 1 kali dan sekarang tahapan pemilunya sudah berjalan, tinggal hitungan hari saja, 14 Februari 2024 sudah di depan mata dan semua proses ini kita dukung dan kita terlibat di dalamnya untuk mensukseskan pemilu tahun 2024. Tadi juga di dalam pertemuan soal bagaimana kita terus berkomitmen, karena kan PKS juga termasuk kemarin tanggal 8 Januari yang ikut hadir dalam pertemuan partai politik itu, dan masing-masing 8 partai politik setelah tanggal 8 itu kan juga melakukan langkah-langkah, ya, baik langkah politik maupun langkah pendekatan hukum ke Mahkamah Konstitusi. Jadi tadi kami sedikit mendiskusikan untuk tetap mendorong, ya, supaya dan meyakinkan Mahkamah Konstitusi itu hakim-hakimnya juga mendengarkan aspirasi. Ini kan sudah aspirasi mayoritas. Di DPR sudah 8 partai politik. Saya kira seluruh elemen masyarakat juga termasuk masyarakat sipil yang selamanya mendukung. Pemerintah pun di dalam penjelasannya kemarin di sidang Mahkamah Konstitusi juga
mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka itu masih relevan untuk dilaksanakan di tahun 2024. Pak Doli, izin, apakah pertemuan ini kan dari kemarin Pak Surya Paloh mengklaim bahwa pertemuan ini untuk membangun soliditas antar parpol yang mendukung untuk proporsional terbuka. Apakah dengan pertemuan ini dengan PKS dan kemudian besok rencananya dengan PKB, artinya dari soliditas 8 parpol ini ada gangguan atau ada manuver-manuver yang akhirnya beberapa partai mendukung malah proporsional tertutup? Nah, saya kira secara umum pertemuan ini adalah pertemuan dalam rangka untuk kita semua mempersiapkan ya pematangan konsolidasi Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar ya. Kan kita tahu persis bahwa dunia akan menghadapi berbagai masalah yang tidak mudah, dan Indonesia juga saya kira juga selama ini dinilai punya prestasi yang cukup baik dalam mengatasi situasi. Nah, untuk itu kita tetap harus menjaga kondusivitas ya. Apalagi saya kira semua kita ini punya kepentingan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, semua partai politik punya kepentingan untuk membuat Indonesia ini akan semakin maju. Nah, itu harus dimulai dari bagaimana terjadinya komunikasi yang intensif antar partai politik ya, terlepas posisinya dimanapun gitu ya. Jadi makanya saya katakan tadi bahwa ini adalah silaturahim kebangsaan untuk membicarakan supaya sampai tahun 2024 situasinya ini kondusif. Karena kita sadar betul kan 5 tahun yang lalu kan kita mengalami situasi yang memprihatinkan kita semua, terjadi keterbelahan gitu di masyarakat, dan saya kira pertemuan yang sering kita lakukan ini dalam rangka untuk mengantisipasi itu supaya menjelang pemilu atau sesudah pemilu itu semuanya siapapun yang terpilih itu nanti akan diterima dengan baik dan tidak akan terbelah di masyarakat kita. Termasuk menjamin keberlangsungan pemilu berarti ya? Oh iya, kan salah satu saya katakan tadi adalah soal kematangan sebagai sebuah bangsa itu kan adalah kalau apabila seluruh agenda-agenda penting kenegaraan termasuk agenda politik dan pemilu itu secara konsisten terus berlangsung. Ya, kita sudah ada konsensus bahwa pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali, dan kita tahu 5 tahun terakhir itu 2019, artinya yang berikutnya ada 2024. Dan sekarang kita sudah masuk di tahapan pemilu yang sekian bulan, jadi dan semuanya sekarang sedang mempersiapkan diri. Jadi jangan lagi kita mempersoalkan soal agenda. Jadi sekarang pemilu sudah running, ya, ongoing. Kita sama-sama punya kewajiban untuk menjaga pemilu ini menjadi pemilu yang sukses. Sukses itu adalah memenuhi jurdil, uber, dan kemudian nanti produknya semua menjadi yang lebih berkualitas untuk Indonesia masa depan. Bang Doli, ini yang lagi rame juga Pak Erwin Aksa bilang Pak Doli. Kenapa Pak Erlangga nggak menampingi konferensi pers tadi Bang? Ya, saya kira tadi udah ada kesepakatan siapa yang antara kedua belah pihak, bahwa yang tadi menjadi juru bicara Pak Sekjen, kemudian yang menjadi juru bicara dari Partai Golkar saya. Bang Doli, soal Pak Erwin Aksa yang bilang itu kan masalahnya kan salah satu capresnya PKS juga. Pak Anies punya utang piutang dengan Pak Sandi, itu gimana Pak? Dari internal Golkar sendiri ada komunikasi dengan Pak Erwin Aksa nggak Pak? Erwin Aksa kan adalah pengurus DPP Partai Golkar. Saya kira saya nggak perlu mengomentari lah urusan partai politik lain dan juga komitmen tokoh-tokoh di luar Partai Golkar, itu nanti bukan kewenangan kita. Itu komunikasi pribadi dia berarti Pak ya? Ya mungkin saja. Nah. Tapi tadi koalisi nggak dikomunikasikan dengan PKS ya Bang? Nggak ada. Tadi kita hanya bicara tentang soal kita mempunyai kesadaran bersama untuk pentingnya menjaga persatuan kesatuan Indonesia. Bang Doli, izin, tadi kan membahas tentang terkait selalu membicarakan pemilu yang luber, jurdil dan segala macam. Apakah memang dari Golkar membaca ada indikasi kecurangan di pemilu 2024, Bang? Enggak, saya kira kan itu harus menjadi komitmen kita semua ya. Komitmen itu lahir kan karena bukan hanya setiap kita melihat ada masalah, ya kan? Kita mengantisipasi. Ya, kita tidak menginginkan bahwa pemilu yang akan datang itu menghadapi banyak masalah gitu. Oleh karena itu, untuk tidak menghadapi masalah, saya kira salah satu jalannya adalah membangun komunikasi intensif antara elit-elit politik termasuk pimpinan partai politik. Apakah agenda yang sama juga nanti akan diperbincangkan dengan PKB dan jadi pertemuan? Oh iya, jadi kan itu yang saya katakan bahwa pertama Pak Erlangga Hartarto itu kan
dari dulu pertama sejak jadi ketua umum sangat senang membangun silaturahim dan komunikasi dengan seluruh pimpinan partai politik ya. Nah tentu akhir-akhir ini karena memang kita sudah masuk ke tahapan pemilu ya, di mana agenda pemilu itu ada pembicaraan tentang pemilihan presiden. Kita juga sudah punya sudah menetapkan sebagai Pak Erlangga sebagai calon presiden. Tentu komunikasinya semakin intensif ya. Nah oleh karena itu kita membuka diri, senang sekali ya, apalagi kalau datang ke kantor Golkar ini kita menerima dengan tangan terbuka siapa saja, partai politik mana, dan kemudian kalau ada kesempatan Pak Erlangga dan kemudian pengurus DPP diundang datang untuk berdialog, membicarakan hal-hal yang lebih penting dan strategis menjaga pemilu, kemudian untuk kepentingan bangsa negara, kami dengan tangan terbuka siap menerimanya. Oke. Jabatan gubernur kan kemarin udah dibahas. Itu ada kemungkinan ada kayak amandemen gitu, tanggapannya gimana? Ya itu yang saya katakan kemarin bahwa sebetulnya saya lagi cari tahu ini ya, kenapa kok sekarang akhir-akhir ini muncul isu-isu yang itu mendorong terjadinya perubahan regulasi ya, baik undang-undang teknis maupun sampai ke Undang-Undang Dasar 1945. Contoh misalnya pertama kemarin masa jabatan kepala desa ya kan, nggak ada angin nggak ada hujan, teman-teman datang ke Jakarta, datang ke DPR minta masa jabatan kepala desa diperpanjang. Itu kan tidak mungkin kalau tidak direvisi undang-undangnya gitu. Nah padahal kami di Komisi 2 sebetulnya udah lama mendorong terjadinya revisi undang-undang nomor 6 tahun 2014 itu. Kami di hari pertama menyusun prolegnas, salah satu yang kita mau sempurnakan undang-undang itu adalah undang-undang nomor 6 tahun 2014. Tapi tidak spesifik soal masa jabatan, tapi kita ingin membangun atau membuat desa itu lebih siap berakselerasi dalam percepatan pembangunan gitu. Nah satu, yang kedua sekarang tiba-tiba soal penghapusan gubernur ya. Nah penghapusan gubernur itu kan pertama begini, kita harus tanya dulu urgensinya apa ya. Selama ini kan Indonesia ini sejak mulai merdeka ini sudah dibagi rentang kendali pemerintahannya, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah itu ada provinsi, kemudian ada kabupaten kota sampai ke tingkat kelurahan dan desa. Dan semua itu dipimpin oleh kepala daerah masing-masing. Di tingkat provinsi namanya gubernur. Sejauh ini pengamatan saya ini sudah berjalan dengan cukup baik ya. Gubernur itu kan adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat yang untuk mengkoordinir semua proses-proses pembangunan di daerah gitu. Itu yang pertama. Jadi saya kira tidak ada belum ada urgensinya, belum ketemu urgensinya kita mengkaji posisi gubernur. Nah yang kedua, kalaupun misalnya kita menganggap ada masalah, itu juga tidak mudah karena harus ada perubahan undang-undang, bukan hanya undang-undang biasa, tapi Undang-Undang Dasar 1945 karena posisi gubernur itu diatur dalam Undang-Undang 1945, gitu. Artinya ada amandemen, gitu. Nah, apakah kita mau melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hanya sekedar ya mengevaluasi atau mengeliminir mendrop posisi gubernur? Saya kira kan ya kalau kita bicara tentang amandemen Undang-Undang 1945 ya kita bicara hal-hal yang mendasar lah ya, hal-hal yang besar dan seterusnya gitu. Oke. Tadi DPRD mengusulkan nama-nama kemudian disahkan lagi. Nah, dari pengamat kalau praktik itu benar dilakukan berpotensi menimbulkan ini Pak. Kan kalau misalnya usulannya kan untuk menunda penghapusan jabatan gubernur itu tidak bisa secara langsung. Jadi salah satu upaya yang dilakukan lebih awal itu dengan meniadakan pilkada. Nah dari pengamat kalau misalnya pilkada. Nah itu sesuatu yang berbeda. Makanya ini ada dua isu nih sekarang. Pertama ya ada yang mengusulkan soal jabatan gubernurnya yang dihapus. Yang kedua adalah pemilihannya ditinjau ulang. Ya, karena dianggap high cost misalnya. Nah, kalau isu itu kan udah lama, ya. Soal pemilihan kepala daerah, apakah tetap harus langsung, terus kemudian harus dikembalikan ke DPRD itu isu yang berbeda. Saya kira itu sudah isu yang berkali-kali muncul dan kita udah sepakat bahwa sampai hari ini undang-undang yang mengatur tentang itu adalah
pemilihan kepala daerah itu langsung diserahkan kepada rakyat. Pak Doli, ini kan untuk gubernur ini kan kemarin kan mengusulkan adalah Caimin Ya. yang ini dikabarkan nanti hari Jumat itu nanti akan dibahas juga di situ nggak sih? Ya, kan nggak dapat tahu juga. Semuanya besok hari Jumat, gitu ya. Nanti kita kita lihat aja pertemuan hari Jumat nanti isinya apa. Pertemuannya di mana, Bang? Tapi terkait dengan isu-isu yang muncul belakangan yang Bang Doli sebut kok baru munculnya sekarang. Kalau Bang Doli sendiri menduga apakah ada kaitannya dengan upaya lanjutan untuk mungkin memperpanjang masa jabatan presiden atau menunda pemilu gitu Bang? Karena kan tadi celahnya harus merevisi Undang-Undang Dasar 45 gitu. Ya, saya kira kita juga tidak perlu prejudis terlalu jauh ya. Makanya saya sedang cari tahu ada apa kok tiba-tiba ada muncul itu. Ya mudah-mudahan hanya sebatas soal bagaimana kita punya keinginan untuk terus mengefektifkan ya jalannya pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan di daerah. Kita cuma nanya itu.